Tema kita malam ini adalah Amerika boykot PBB dan ICC, Internasional Amerika. Karena ternyata PBB ini disusupi oleh kadrun-kadrun macam si Retno. Ya. PBB ini sudah dibeli, sudah disuap oleh orang-orang Islam. Sehingga PBB ini yang dilakukan oleh PBB adalah agendanya orang Islam, saudara ya. Orang Islam ini dulu dibela, dibaik-baikin, dirawat, akhirnya malah jadi kurang ajar ya. Dan sekarang juga ya Amerika juga akhirnya putus ya, dia akan ambil alih Gaza. Israel menyerahkan Gaza ke Amerika. Tambah serem lagi, saudara ya. Saya kira nggak main-main, Donald Trump itu nggak pernah mop-mopan begitu ya, saudara. Donald Trump itu orang bisnis, iya enggak, orang dagang ya. Dan kemudian siapapun negara-negara yang kemarin mendukung Hamas pasti akan ditagih nanti sama Israel, saudara ya. Sudah mulai kan ditagih nanti sama Israel, jangan main-main, saudara ya. Israel kalau nagih itu sama bunga-bunganya, saudara ya. Indonesia siap-siap aja ditagih ya. Ini sangat kritis ya. Prabowo ini bisa pecah nih, negara bisa bubar ini, saudara ya. Kalau Prabowo tidak segera membuka kedutaan Israel, ya, menjalin hubungan diplomatik segera ke Israel, dalam waktu dekat ini Indonesia bubar. Ini Prabowo ini sedang genting ini. Indonesia berkali-kali mencoba memframing ya, menenangkan rakyat Indonesia bahwa Netanyahu dengan Donald Trump berseberangan. Ya enggak lah, enggak mungkin lah. Kamu lihat bokongnya Netanyahu itu ya, tulisannya Donald Trump, DT, saudara ya. Ada tatonya, saudara ya. Bokongnya Donald Trump juga ada tulisannya BN ya, bukan Bambang Nursena, Benyamin Netanyahu, saudara ya. Haleluya, luar biasa Aisyah yang menderita oleh karena si kakek tua. Nampaknya sebentar lagi penderitaan Aisyah akan berakhir berkat para apologet Indonesia yang mendobrak bukan hanya Indonesia tetapi dunia ya. Nanti akan ada banyak sekali apologet-apologet yang diberi kebebasan bicara ya, saudara ya, karena apologet yang hebat itu sebenarnya dari Indonesia, saudara ya. Tapi masalahnya ya satu ya, di framing oleh Islam sehingga ketakutan. Tetapi dengan merapatnya para apologet, nanti kita akan menjadi pusat apologet dunia ya, di Hagios ini kita lagi kumpulkan. Kita mengundang semua apologet untuk merapat ke Belanda ya, tapi jangan apologet yang suka minta-minta duit ya. Kalau yang minta-minta duit yang kalian nggak usah deket-deket sini nah, nanti kamu susah nanti. Tetapi di satu pihak kita akan membuat gebrakan ya, kita akan bikin seperti street corner ya di Belanda nanti ya. Kita penginjilan di jalan segala macam ya, dan kita lihat sudah ada banyak hasilnya ya. Hasilnya sudah kelihatan nyata, komunitas kita makin banyak dari orang-orang bukan orang Indonesia. Kita nggak kumpul sama orang Indonesia lagi ya, kita sudah ya terima kasih bantuannya pokoknya, tapi kita sekarang sudah fokus dengan orang-orang asing, dengan orang-orang Belanda, dengan orang-orang imigran yang lain ya. Oke, kita kasih salam dulu. Shalom semua yang ada di Indonesia, yang ada di Eropa, yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya, Yerusalem, Tel Aviv, Shalom, Lebanon, Gaza, Palestina, Rohingya, Shalom semua yang ada di Rusia, Ukraina, Mongolia, dan Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska, dan juga yang ada di Los Angeles yang sedang recovery. Shalom semua yang ada di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste. Shalom Hong Kong, Jepang, Cina, Jepang, Taiwan, Korea, dan Shalom India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka. Shalom Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, dan Istan yang lain. Shalom semua yang dari Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, dan yang ada di Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, Indonesia, diaspora dimanapun Anda berada.
Tema kita malam ini adalah Amerika boykot PBB dan ICC, International Court Crime, kebalik ya, International Crime Court ya. Nah, luar biasa ya. Saudara, kalau kita melihat berita-berita ya hari ini bagaimana Amerika stop ya bantuan kemanusiaan untuk PBB ya, dari mulai WHO, UNRWA dan segala macam bantuan olah medicine, obat-obatan juga bantuan lainnya ya stop sama Amerika. Karena ternyata PBB ini disusupi oleh kadrun-kadrun macam si Retno ya. PBB ini sudah dibeli, sudah disuap oleh orang-orang Islam. Sehingga PBB ini yang dilakukan oleh PBB adalah agendanya orang Islam, saudara ya. Orang Islam ini dulu dibela, dibaik-baikin, dirawat, akhirnya malah jadi kurang ajar ya. Dan sekarang juga ya Amerika juga akhirnya putus ya, dia akan ambil alih Gaza. Israel menyerahkan Gaza ke Amerika. Tambah serem lagi saudara ya. Nanti Gaza akan menjadi Amerika saudara ya. Jadi kalau Anda punya paspor Gaza, Anda bisa keluar masuk Amerika tuh saudara ya. Tapi ya syaratnya itu tadi ya, nanti mungkin Donald Trump akan tunjuk saya sebagai atase agama saudara di sana. Aduh, alumni Haifa saudara ya, aduh. Yang tahu nanti ya, kita kan tahu saudara, jangan meremehkan dulu ya saudara ya. Kalau Anda melihat sekarang hari-hari ini banyak sekali bumerang ya. Oh, apa yang dilakukan orang Islam ya dengan kuasai PBB, PBB-nya malah akhirnya sekarang yang nyungsep. Karena dana terbesarnya PBB kan dari Amerika ya. Dari Amerika dan dari Eropa. Dan kalau Anda melihat ya upaya-upaya Islam untuk menguasai kampus-kampus di Amerika jadi bumerang juga. Semua mahasiswa yang kemarin demo pro Palestina akan dipulangkan, termasuk mahasiswa Indonesia. Ya, saya kira nggak main-main. Donald Trump itu nggak pernah mop-mopan begitu ya, saudara. Donald Trump itu orang bisnis, iya enggak, orang dagang, ya. Dan kemudian siapapun negara-negara yang kemarin mendukung Hamas, pasti akan ditagih nanti sama Israel, saudara ya. Sudah mulai kan, ditagih nanti sama Israel. Jangan main-main, saudara ya. Israel kalau nagih itu sama bunga-bunganya, saudara ya. Indonesia siap-siap aja ditagih. Ya. Kalau Anda melihat, ya nanti dalam perkembangannya, ya para orang-orang Islam di Indonesia yang kemarin bergegap gembita membela Hamas, bahkan sampai kemarin ya, minggu kemarin masih ada demo ya, bela Hamas ya. Saudara, jangan kamu pikir kamu itu akan baik-baik saja nanti hidupnya. Kamu lihat nanti perkataannya Nabi 26, Indonesia tidak akan baik-baik saja. Kamu pikir Prabowo nggak mumet, saudara ya? Mumet, saudara, sekarang Prabowo. Makanya ya, kalau ada yang bisa sampaikan YouTube kita ke Prabowo, sampai viral ke Prabowo, itu kan akan lebih baik. Karena apa? Prabowo dan udah sekarang ini dia membutuhkan penasihat dari Nabi 26. Penasihatnya si botak Deddy Corbuzier, saudara. Ya, nasihatnya nasihat botak, saudara ya, nasihat-nasihat yang tidak berguna, nasihat sulapan tok, ya kan? Penasihat yang Prabowo si botak Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, aduh kadang-kadang saya kagak ngerti sama si Prabowo ini ya, penasihatnya kok orang-orang macam seperti itu ya. Nggak ngerti ya, Indonesia ini kadang-kadang ya, saya lupa ya yang nulis siapa ya. Di Indonesia ini yang mengerti tidak mengajar, tidak menulis, tidak mengajar dan menulis, tapi yang tidak mengerti justru diberi panggung untuk mengajar dan menulis. Indonesia itu kejadiannya begitu ya. Saya ulangi ya. Di negara Indonesia, saya lupa ya yang ngomong ya Eka Dharma Putra atau saya lupa ya atau TH Sumartana ya kalau nggak salah ya. Saya lupa deh pokoknya, saya baca tulisan ini waktu saya kuliah dulu ya. Yang mengerti tidak diberi panggung untuk membaca dan menulis. Karena tulisannya pun dibredel kan.
Seperti siapa Pramudia Anantanur ya, Pramudia itu ya. Kan dibredel saudara tulisannya kan. Dan tidak boleh mengajar Pram itu kan. Akhirnya kan jadi gelandangan kan. Kakak beradik gitu. Pramnya kan jadi tahanan politik kalau nggak salah. Terus adiknya jadi gelandangan kan. Yang mengerti tidak diberi panggung untuk mengajar dan menulis. Yang tidak mengerti malah diberi panggung untuk mengajar dan menulis. Nah itulah kondisinya Indonesia. Makanya makin hari makin terpuruk kondisinya Indonesia ini. Makin lemah, makin bodoh, makin diperbodoh. Kemarin kalau Anda nonton debatnya Muri Wali itu sama si Egy Sujana. Doktor, saudara, Profesor Doktor Egy Sujana, cuman bisa ngamuk-ngamuk tok, saudara, debat. Akhirnya cuman ngancam, awas kamu membahas Islam, saya bunuh kamu. Saya sih ngarep-ngarep saya debat sama dia head to head, saudara ya. Dia bilang mau bunuh, Bapak berani sama saya. Cok, kowe wani karo aku, Cok. Tak tantang loh, mau Habib Rizik, mau Bahar Smith. Kalau dia berani ngancam secara fisik, tak jabani, saudara. Emang kamu berani sama saya? Tak jabani, saudara. Jangankan itu ya, dulu ada anak jenderal tak banting, saudara ya. Aduh. Itu saya di pinggir jalan ya, mana-mana. Tak jabani, saudara ya. Itu kalau sampai Egy Sujana berani nantang saya kayak gitu, mau bunuh saya, tak jabani. Emang kamu berani bunuh saya, Cok? Ituin, saudara ya. Dulu si Munarman tuh yang lempar air itu ya ke orang tua itu ya. Kalau sama saya itu nggak bisa tuh begitu. Bisa tak sliding gitu. Ya di depan kamera juga tak sliding itu, saudara ya. Aduh, apalagi si Egy Sujana udah bau tanah ya. Saya tak sliding itu berani ngomong begitu ke saya. Saya tak balas itu, saudara. Emang kamu berani sama saya ya di sini di depan kamera, yuk kita coba yuk di laga kan. Harusnya gitu ya. Muri Wali kan tapi kurus ya, krempeng Muri Wali yang nggak berani. Kalau sampai saya tak laga, saudara. Bahar Smith mana-mana bawa parang segala macam. Aduh, tenggor sebentar aja. TBC tuh, saudara. Bahar Smith kena tenggoran sama saya. Orang Islam itu cuma bisanya ngancam-ngancam pecundang begitu ya, karena mayoritas di ngancam sana ngancam sini. Makanya saya tanya, saya jaban ini, orang Islam bisa nggak tangkap saya sekarang? Orang Islam mana alanya katanya mau mengasap saya? Alanya sudah saya kentutin bolak-balik. Dijabanin sama Amerika, dijabanin sama Israel, kain-kain, terberak-berak, mencret, saudara orang Islam ini ya. Bilang Allah Akbar, bunuh Israel, dijabanin bener, kain-kain, saudara orang Islam ini. Orang Islam itu sejatinya itu pengecut, saudara. Mereka cuma beraninya keroyokan, ya, sama lempar batu sembunyi tangan. Maksudnya ngebom, udah sendirian gitu ya. Diem-diem terus ngebom, nggak berani. Kalau head to head itu selalu kalah mereka ya. Nanti kalau perang pakainya perempuan yang melakukan, waduh, orang Israel, orang kafir membunuh anak-anak dan wanita. Kayak kejadian Amerika di Afghanistan kan begitu kan. Makanya Amerika kan salah terus kan. Karena yang angkat senjata anak-anak kecil, saudara ya. Sudah kayak sekarang Hamas ini kan anak-anak kecil, ada anak-anak kecil kan. Ya benar ya, Donald Trump itu ya 2 juta harus pindahin semua dulu, diberesin semua dulu, ditata lagi ya supaya bagus. Tapi ya susahnya di Gaza ini kan itu ya, orang Islam diajak maju tidak bisa. Orang Islam itu memang tidak bisa diajak maju. Ya bahkan dia adalah orang-orang yang susah begitu masuk ke Eropa, mereka mau ngajak Eropa miskin. Orang Islam itu tidak bisa diajak untuk makmur bersama. Orang Islam itu hanya bisa diajak kere bersama, saudara ya. Yuk kere bareng-bareng, yuk. Mereka senang, saudara ya. Yuk kere sama-sama, yuk maju sama-sama. Aduh, saya nggak mau maju. Saya miskin, nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Kan goblok ini orang Islam ini ya. Karena surganya isinya lonte. Karena mereka kalau lonte kan bayar nggak kuat, saudara. Mereka kan mau ngelonte nggak kuat ya, di Alexis. Kalau lonte di Alexis bayar sekali masuk 3 juta, saudara. Kamu keluar 10 juta bisa habis satu malam itu ya. Kalau orang Islam bisa lonte 10 juta, bingung, saudara. Bayar cicilan motor aja lagi nunggak 4 bulan, ini mau ngelonte 10 juta semalam. Ya dapetnya kali jodoh yang 50.000 sekali encot, ya kan. Sekali encot 50.000, dapatnya itu. Kita balik lagi ya. Akhirnya semua upaya orang Islam untuk menguasai dunia jadi blunder. Menjadi bumerang sehingga Islam sekarang menjadi agama yang paling tidak disukai. Menjadi sebuah institusi yang paling menjengkelkan. Menjadi racun. Dimanapun orang Islam ini mencelok, pasti negara itu langsung bangkrut, langsung kere, saudara. Dihisap habis ya. Melarat bareng.
Sial sama-sama, kere sama-sama, saudara. Kere sama-sama, sial sama-sama melarat bareng. Dimanapun orang Islam ini berada, ya, akan menjadi kutuk, akan menjadi laknat bagi laknatullah. Islam itu kemana-mana laknatullah, katanya pseudo Metodius ya. Islam ini adalah laknat kutuk, karena gereja tidak melakukan tugasnya waktu itu untuk berdiakonia. Tapi gereja waktu itu model-model kayak Gilbert, hedonisme, ya. Makanya Islam jadi kutuk. Kenapa di Indonesia tidak bisa lepas dari Islam? Karena pendeta-pendetanya modelnya kayak Gilbert. Coba kalau pendeta di Indonesia modelnya kayak semua, kelar Islam, saudara. Sekelar, ya. Dapat kolektor, kumpulin 500 juta, bagi saudara buat orang miskin. Ya kan? Nah, di Indonesia pendetanya kayak Gilbert, pakainya jam tangan 4 miliar, ya mumet saudara. Ya kan? Pendeta-pendeta pakainya Lamborghini, pakainya Ferrari. Ya makanya Islam menjadi kutuk laknat bagi Indonesia karena pendeta-pendetanya hedonisme. Tapi kalau coba pendetanya hidupnya kayak Joseph Paulus sang Nabi 26, semuanya didedikasikan untuk jemaat. Ya Indonesia akan segera dituai. Ya, itu ya yang terjadi. Nah, bagaimana sekarang kita mau menuai? Ya, kita mau menuai Indonesia. Ya, ini sangat kritis ya. Prabowo ini bisa pecah nih, negara bisa bubar ini saudara ya. Kalau Prabowo tidak segera membuka kedutaan Israel, ya, menjalin hubungan diplomatik segera ke Israel, dalam waktu dekat ini Indonesia bubar. Ini Prabowo ini sedang genting ini. Utang di mana-mana, nggak ada yang mau ngutangin, ngerayu-ngerayu, udah jilat-jilat pantat para investor, nggak ada yang mau datang. Nggak ada yang mau datang, ya. Tambah lagi utangnya nambah bengkak lagi, bayar bunganya saja nggak kuat, bayar bunganya saja nggak kuat. Ya kan? Nah ini akan repot lagi, akan tambah masalah lagi. Nah ditambah lagi Amerikanya ngamuk sekarang, PBB-nya dihentikan bantuannya. Ya kan? ICC pun cuma dikentutin doang sama Amerika sama Israel. Sekarang di dunia ini, ya Israel itulah Amerika, Amerika itulah Israel. Amerika mau bangkrut? Enggak, saudara. Di neracanya, teori di dalam neracanya Amerika bangkrut. Tetapi enggak, saudara. Karena Amerika adalah Israel, Israel itulah Amerika. Ya, tinggal nyetak saja dolarnya. Amerika itu kalau mau bayar apa tinggal nyetak dolarnya, saudara. Tinggal dicetak aja, cetak, tinggal cetak. Ya, nggak perlu mikir cadangan emasnya berapa, seimbang apa nggak perlu. Pokoknya dia butuh duit, nyetak dolar. Gampang, saudara. Nyetak, tinggal beneran ya, itu beneran, cuma tinggal dicetak aja, butuhnya berapa sekian, dicetak aja sekian, saudara, uangnya, dibagi ke masyarakat, disebar. Dengan cara untuk beli, untuk belanja, ya kan, pemerintah belanja, ya dengan cara uangnya nyetak, saudara. Pemerintah Amerika nih mau belanja uranium, misalnya dari Papua, bayar ke Indonesia, misalnya pakai dolar. Dia bukan ngambil dana dari mana, dia nyetak, saudara, cetak, dicetak, the Fed itu kan, terus ya kirim, saudara, the Fed apa? Oke, banknya Amerika itu ya, dicetak, saudara. Lalu dikirim ke Indonesia, uang yang pakai koper, kirim tuh, dolarnya tuh, kirim. Udah gitu aja, saudara, nyetaknya. Ya kan? Dolarnya nyetak. Nah, yang goblok kan orang Indonesia ini kan, yang goblok orang Indonesia. Akhirnya dolarnya makin lama makin tinggi harganya, ya, rupiahnya makin lanjut. Sekarang udah 16.000, dari 8.000 sampai 16.000 kan gila ini. Bener-bener gantung. Lalu The BRICS katanya mau bikin mata uang di mob sedikit sama Amerika, udah ketakutan, nggak jadi, saudara ya. Oh enggak, kita bukan mau menggantikan dolar lah, malah alasannya banyak, saudara ya. Oh enggak, kita kan hanya ini, kita kan hanya itu, alasannya banyak. Nggak bisa, saudara, belum bisa, susah untuk Anda bisa menggantikan posisi Amerika, sementara Amerikanya masih didukung oleh Israel. Apalagi sekarang zamannya Donald Trump, ya, kopengnya sama Netanyahu, ya, media Indonesia berkali-kali mencoba memframing ya, menenangkan rakyat Indonesia bahwa Netanyahu dengan Donald Trump berseberangan. Ya enggak lah, enggak mungkin lah. Kamu lihat bokongnya Netanyahu itu tulisannya Donald Trump, DT, saudara ya. Ada tatonya, saudara ya. Bokongnya Donald Trump juga ada tulisannya BN, ya, bukan Bambang Nursena, Benyamin Netanyahu, saudara ya. Ada tatonya, saudara. Ada di stempel tatonya itu ya. Ada tatonya ya, saudara ya. Jangan ngomong itu. Mereka sudah soulmate, sahabat hidup semati itu Benyamin Netanyahu sama Donald Trump. Demikian juga dengan Putin.
Jadi sebenarnya ketika Donald Trump ini berkuasa, ya Putin pun sebenarnya sudah mulai melunak, ya, dengan Amerika segala macam, ya sudah mulai tenang. Sekarang tinggal bagaimana kebalik lagi kan, si Ukraina ini kan mainannya si Joe Biden kan, mainannya Joe Biden untuk bisa dapat uang, ya kan, dipanas-panasi si Ukraina ini, si Zelensky kan dipanas-panasi sama Joe Biden, ya kan. Kita lihat bagaimana lanjutannya. Tetapi yang pasti sekarang ini PBB tanpa Amerika, ICC tanpa dukungan Amerika. ICC mau menetapkan Benyamin Netanyahu sebagai penjahat perang, ya kan? Terus so what? Benyamin Netanyahu masih bisa ke Amerika, saudara, ya kan? Terus mau apa? Terus mau apa kalau sudah begitu? Aduh, luar biasa ini. Oke, sama narasinya sudah, ini ada Pak Putih dulu. Pak Putih kasih ngomong dulu ya, Bu Lucy ya.